Bila kita belum mengalami spiritual realization, maka kita akan seringkali mengalami mind attack. Alam fisik dan mental ini nampaknya tidak kontroversial, namun muncul permasalahan pada saat mereka berinteraksi. Contohnya pada saat indera kita menerima informasi terus-menerus yang melahirkan aktivitas mental, baik mendorong kemunculan pemikiran baru atau mengingat sesuatu yang sudah ada gitu. Jadi kalau misalkan indera kita itu distimulus terus-menerus, itu kan akan mempengaruhi aktivitas mental kita juga. Kalau kita mendengar sesuatu musik misalnya, pasti kita akan teringat oleh sesuatu mungkin. Atau kita bisa mendapatkan inspirasi untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, jadi alam fisik itu bertindak ke alam mental melalui stimulus. Jadi harus ada stimulusnya dari luar. Sedangkan alam mental bertindak kepada alam fisik melalui fenomena keinginan atau will. Nah, contohnya alam mental bertindak kepada alam fisik ini, ketika kita melakukan aktivitas intelektual contohnya, kita ingin membuat buku, pastinya kita harus mencari informasi, brainstorming, research, kontemplasi, dan yang lain sebagainya kan. Nah, itu merupakan aktivitas mental. Lalu kita ubah menjadi suatu realitas yang konkret. Kita menulis buku tersebut. Jadi, ada bendanya kan, gitu, ada matternya. Jadi, ada yang disebut alam ketiga, di mana proses spiritual ini terkondensasi. Seperti itu. Jadi proses spiritual ini bisa kita jadi salah satunya adalah si aktivitas mental ini kan, aktivitas intelektual. Dia terkondensasi menjadi sesuatu yang konkret atau sesuatu yang bisa kita rasakan, bisa kita pegang gitu. Bila kita belum mengalami spiritual realization, maka kita akan seringkali mengalami mind attack. Mind attack ini kan sudah kita bahas ya beberapa kali di pertemuan sebelumnya. Mind attack adalah suatu keadaan di mana kita tidak bisa menghandle form. Jadi mind attack itu di mana pikiran kita di-attack oleh objek-objek pengalaman seperti emosi, perasaan, kekecewaan, kekhawatiran, tapi kita tidak bisa menghandle-nya. Jadi kita ter-attack. Bila kita tidak melakukan soul journey atau spiritual realization, maka jiwa kita itu akan terombang-ambing karena mind attack ini. Kan sudah kita bicarakan tadi, kalau kita masih stuck di form, maka seringkali kita akan merasakan kegoyahan kan. Layaknya suatu pohon yang akarnya itu tidak kuat. Bayangin aja kalau misalkan akar dari pohon itu tidak kuat, pada saat hujan badai, dia diterpa oleh badai, hujan, pasti akan tumbang, kan? Nah, sama juga seperti jiwa kita. Bila kita tidak memiliki consciousness atau awareness yang tinggi, kita tidak melaksanakan soul journey atau spiritual realization, maka jiwa kita juga akan terombang-ambing seperti pohon yang akarnya tidak kuat tersebut. Tetapi sebaliknya, bila kita sudah realization, maka tidak akan ada pergerakan lagi karena kita sudah aktual dan sudah what I am. Ketika aspek form itu lebih mendominasi pikiran kita, maka manusia itu akan lupa dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena yang tadi saya sudah bilang, kita akan separate. Kita akan terpisah dari orang-orang yang kita sayang, dari sang sumber, dari Tuhan. Maka dari itu, kita harus membuat hati kita itu unmoved dan sebagai mover. Jadi jangan sampai sesuatu yang eksternal, sesuatu yang dari luar atau sifatnya temporal itu mendominasi pikiran kita dan menggoyahkan jiwa kita. Kita harus menjadi seseorang yang memiliki core yang kuat dan memiliki sifat yang unmoved, yang tidak tergoyangkan.
tetapi kita menggoyangkan atau kita mengontrol hal yang di luar diri kita. Jadi kita harus standing as the self atau standing as consciousness. Ketika I am berhadapan dengan form sebagai mind, jadi ketika kita masih di level mind, masih di level psikologis, masih di keadaan alamiah benak kita, lalu kita berhadapan dengan form, maka akan ada yang namanya orang pertama, kedua, dan ketiga. Orang pertama dan kedua ketiga ini maksudnya ada I, ada you, ada we, ada she, ada he. Ada orang lain yang bukan kita ketika kita masih terjebak di mind. Namun, ketika I am-nya itu sudah kesadaran hati, maka yang experience itu akan hanya kita. Apa yang kita experience? Experience what I am. Kesadaran hati itu adalah kesadaran tanpa objek atau formless. Maka yang mengexperience itu cuma kita, gak ada lagi orang kedua dan ketiga, orang pertama itu gak ada lagi. Semuanya itu formless, dan yang ada hanya the self, atau what I am. Bagaimana caranya supaya kita bisa experience, universal experience as what I am? Kita harus melakukan self-inquiry, meditation, dan prayer. Kenapa kita harus melakukan self-inquiry, prayer, dan meditation? Karena self-inquiry, prayer, dan meditation ini akan meluruskan pemikiran kita dan membawa kita kembali ke sumber. Ingat, kita akan dibawa kembali ke atas, ke puncak si pusaran ini. Nah, ketika kita dibawa ke sumber, maka kita akan merasakan the sweetness of life, the nectar of life. Kita akan kembali lagi ke diri kita. Kita akan menyelami diri sendiri kita jauh lebih dalam lagi. Dan ketika kita sudah menyelam ke dalam diri kita akan bertemu dengan jannah. Karena sejatinya jannah itu berada di kedalaman batin dan jiwa kita. Dia tidak di mana-mana. Kita tidak perlu mencarinya karena dia sudah ada di dalam jiwa kita. Contohnya aja, ketika di depan kita ada donat gitu kan. Donat itu kan pasti manis, enak gitu, kayak donat Ceko, donat Dunkin Donat. Tapi kita belum bisa mencoba donat tersebut gitu. Kita belum pernah mencoba donat tersebut. Ya kita pastinya nggak tahu dong rasanya kayak gimana. Kita tahu donat itu manis, pasti manis. Tetapi kita belum merasakannya secara experience. Sama juga halnya, ketika kita tidak mempunyai true nature, maka kita nggak bisa mengalami manisnya what I am. Karena what I am itu sifatnya pure bliss, pure knowledge, and pure being. Jadi ketika kita sudah mengexperience what I am, kita sudah menyelami diri kita kembali ke jannah, maka kita akan mengexperience the sweetest nectar of life. Pengalaman what I am ini, atau experience as what I am, ini berasal dari pure bliss and pure consciousness. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama belajar dan kembali melakukan self-inquiry, transcendental meditation, dan juga prayer. Supaya kita bisa menyelami diri kita kembali, kita bisa kenal kembali what I am, dan kita bisa kembali lagi ke jannah untuk mengexperience the sweetest nectar of life. Sekian presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.